Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Mei 2026 dengan judul Jemaat Jalan yang Tepat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Joseph Bates bergabung dengan keluarga White dalam kepedulian mereka terhadap tata tertib penginjilan, selaras dengan akar pemahaman restorasionis atau pemulihan dari latar belakang kelompok connection. Bates mengklaim bahwa peraturan gereja berdasarkan Alkitab harus dipulihkan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia berpendapat bahwa selama abad pertengahan para pelanggar hukum mengacaukan elemen-elemen penting kekristenan seperti Sabat dan tatanan gereja yang alkitabiah. Tuhan telah menggunakan kelompok Advent hari Sabat untuk memulihkan Sabat hari ke-7 dan sangat jelas dalam benaknya bahwa Tuhan akan menggunakan para pemelihara hukum sebagai instrumen untuk memulihkan. Gereja yang mulia yang tidak bercacat celah, kesatuan iman bersama tantanan gereja yang sempurna tidak pernah ada sejak zaman para rasul. Sangat jelas bahwa itu harus ada sebelum kedatangan Yesus yang kedua dalam memulihkan segala sesuatu. Sementara Bates menyatakan bahwa ia percaya pada pemulihan tekanan kerasulan gereja, namun ia tidak memberi ruang bagi unsur organisasi apapun yang tidak selaras dengan perjanjian baru. James White pada periode awal ini memiliki pendapat yang sama. Oleh karena itu ia dapat menulis pada tahun 1854 bahwa dengan Injil atau tatanan gereja, kita mengatur tata tertib dalam pergaulan dan disiplin gereja yang diajarkan dalam Injil Yesus Kristus oleh para penulis perjanjian baru. Berapa bulan kemudian ia berbicara tentang sistem tatanan yang sempurna yang ditetapkan dalam perjanjian baru melalui ilham dari Tuhan, di mana kitab suci menyajikan sistem sempurna. White, Bates, dan yang lainnya cukup yakin bahwa setiap aspek tata tertib gereja haruslah sesuai dengan yang dijabarkan secara eksplisit dalam Alkitab. Itulah sebabnya J.B. Frisbee bahkan menentang nama gereja apapun selain yang diberikan oleh Tuhan dalam Alkitab. Seperti yang ia katakan, Jemaat Allah adalah satu-satunya nama yang dianggap tepat yang diberikan oleh Tuhan untuk gerejanya. Dengan pandangan yang sangat harafiah itu, tidaklah mengherankan melihat para pemimpin Advent mula-mula membahas tugas diaken dan penatua sebagaimana yang ditetapkan oleh Paulus, tetapi agak membingungkan melihat mereka mendefinisikan gereja sebagai kumpulan dari orang yang percaya yang khusus, mengingat implikasi dari Kisah Para Rasul 15 dan fungsi Paulus dan rekan-rekannya sebagai pengawas. Tetapi memang begitulah adanya. Jemaat adalah struktur yang disukai oleh para penganut Sabat pada pertengahan tahun 1850-an. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-jemaat lokal kami. Tolonglah kami agar tidak pernah melupakan peran penting mereka dalam pekerjaan-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati
Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.